Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kita setelah kemarin kita membahas tentang pembelanjaan reorganisasi. Sekarang akan kita lanjutkan pembelanjaan reorganisasi yang sudah diatur, bagaimana perusahaan-perusahaan sisi modalnya, bagaimana perusahaan-perusahaan sisi sumber daya manusianya, bagaimana perusahaan dari sisi finansialnya, dari sisi badan hukumnya. Sekarang kita akan melihat di sini bagaimana perusahaan-perusahaan yang telah melakukan rekapitalisasi tadi akan melakukan pemenuhan kebutuhan dana. Walaupun pemenuhan kebutuhan dana ini pun juga tidak hanya untuk perusahaan yang sedang melakukan rekapitalisasi. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dana yang dimaksudkan adalah bagaimana perusahaan mencari sumber-sumber pendanaan di sana dalam rangka untuk mengaktifkan operasional yang dilakukan tanpa harus mengalami ketersendatan dana ataupun di sana ketersendatan sumber daya, baik di sana dari sisi bahan baku, dari sisi kapitalnya, kemudian dari sisi keuangannya. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa perusahaan itu ketika melakukan pemenuhan kebutuhan dana bisa dilakukan secara aktif dan juga bisa dilakukan secara pasif. Nah, kita akan bahasnya di sana satu persatu, yaitu ketika perusahaan memenuhi kebutuhan dananya secara aktif atau istilahnya di sana adalah pembelanjaan aktif. Yang dimaksudkan di sini pembelanjaan aktif adalah perusahaan menanamkan sejumlah modalnya ke dalam bentuk aktiva. Dari aktiva-aktiva yang dialokasikan tadi, yang asalnya dari sisi modal, baik di sana itu modal yang asalnya dari modal sendiri maupun modal asing, dialokasikan ke sejumlah aktiva dengan tujuan aktiva-aktiva yang sudah dibeli atau disewa perusahaan atau di sana itu statusnya adalah masih dalam tahap pembelian yang diangsur, itu nanti digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Jadi bukan perusahaan melakukan pembelanjaan di sana secara aktif itu adalah untuk aset-aset atau aktiva, tapi yang sifatnya tidak produktif. Tapi aktivanya adalah yang aktif, diaktifkan, diproduktifkan. Apakah di sana hanya kategorinya aktiva lancar ataukah aktiva tetap? Nah, ini yang harus kita ketahui. Semua aset, semua aktiva yang bisa diproduktifkan untuk kegiatan produksi perusahaan, baik penunjangnya, itulah yang dikatakan di sini sebagai pembelanjaan aktif. Contohnya, perusahaan mengalokasikan sebagian modalnya di aset lancar. Ada dialokasikan sebagian ke kas, ada sebagian di sana di piutang, ada sebagian di sana dialokasikan ke persediaan, ada sebagian di sana dialokasikan ke piutang sewa usaha. Nah, semua alokasi-alokasi yang dilakukan ke aset lancar itu merupakan bagian dari pembelanjaan aktif. Sehingga dari kas yang dialokasikan dari modal tadi, kas digunakan untuk apa? Untuk bayar tenaga kerja, untuk bayar angsuran bank, untuk bayar berbagai macam yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan, misalnya promosi, biaya transportasi, listrik, air, telepon, dan semuanya. Nah, di sana harus membutuhkan sejumlah pengeluaran uang tunai, sejumlah uang. Nah, sehingga harus ada alokasi kas. Kemudian, apakah hanya di aset lancar? Apakah aset tetap tidak bisa? Bisa sekali, sama. Ketika perusahaan membeli mesin, baik dibeli secara kredit ataupun tunai atau sewa, mesin-mesin tadi bukan untuk disimpan,
tetapi mesin-mesin tadi digunakan untuk kegiatan produksi. Kalau itu perusahaan industri. Lah bagaimana kalau perusahaan tersebut memang perusahaan dagang? Ya sama, membeli mesin tapi mesin tersebut untuk dijual. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa aset yang dibeli bukan aset konsumtif, tetapi aset yang produktif. Bisa mesin digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, misalnya mesin pemotong bawang merah, mesin pemotong kentang, mesin pemotong singkong, mesin pemecah beras, mesin penggiling padi, mesin penggiling daging. Nah, itu yang dikatakan pembelanjaan aktif. Membeli aset digunakan untuk kegiatan produktif, bukan membeli aset hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Contohnya, membeli sepeda motor, membeli mobil, tetapi digunakan di sana hanya untuk event-event tertentu, dan eventnya itu kegiatan itu misalnya kita pergi ke acara kondangan namanya, makanya itu bukan produktif. Tapi ketika membeli mobil, mobilnya di sana itu van atau mobilnya jenisnya pickup atau bis atau truk, tapi digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pembelanjaan aktif. Sehingga pembelanjaan aktif di sini investasi yang dilakukan pada semua aktiva, baik aktiva lancar dan aktiva tetap, yang tujuannya adalah untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Kemudian yang berikutnya adalah pembelanjaan yang sifatnya pasif, yaitu pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan di mana di sana dengan melihat kekurangan perusahaan apa sih gitu. Oh, ternyata perusahaan masih harus butuh, misalnya itu perusahaan jasanya transportasi. Ternyata jasa transportasi sekarang dari sisi kendaraan umum untuk ke wilayah-wilayah tertentu harus ditambah. Misalnya ada sebuah PO bus, perusahaan perorangan untuk trayek tertentu, yaitu bus armadanya ternyata kurang. Di sana peminatnya, okupansinya tinggi. Akhirnya apa? Bisnya harus ditambah. Nah, ketika akan melakukan penambahan bis yang harganya miliar, satu bisnya armada itu, apa yang dilakukan perusahaan? Sanggup nggak kita beli tunai? Misalnya ternyata akan menambah 10 armada untuk transport di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ternyata di sana sudah ada 10, mau tambah 10. Ternyata perusahaan mampu beli tunainya 5 armada, sementara yang 5 tidak mampu. Tetapi di sana dibutuhkan apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan bisa leasing, perusahaan bisa melakukan kredit. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai pembelanjaan pasif, yaitu pembelanjaan di mana di sana kita mengaktifkan aset, tetapi bukan dari perusahaan asal dananya, tetapi dari pinjaman pihak eksternal. Sehingga dikatakan di situ secara sendiri-sendiri sesuai kebutuhan masing-masing aktiva yang akan dibiayai, atau secara keseluruhan dengan memandang semua kebutuhan sebagai satu kesatuan atau satu kelompok. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa pembelanjaan itu bersifat parsial, berarti di sana harus berdasarkan pada perputaran atau waktu terikatnya dana pada masing-masing aktiva secara individu. Di mana di sana prinsip bahwa kebutuhan dana untuk setiap aktiva atau setiap kebutuhan harus dibiayai dengan dana sendiri-sendiri sesuai dengan jumlah dana dan lamanya kebutuhan. Artinya apa? Pembelanjaan pasif itu lebih mengandalkan pihak ketiga. Sehingga perusahaan tidak aktif, tidak membeli sendiri, tetapi yang membeli, yang membayarkan di sana adalah bank. Perusahaan nanti tinggal melunasinya dengan sistem angsur, sewa, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai pembelanjaan parsial. Sementara yang dikatakan pembelanjaan total di sini adalah sistem pemenuhan kebutuhan dana yang mendasarkan pada perputaran dana yang ditanamkan dalam kelompok aktiva secara keseluruhan. Nah,
kalau kita sudah tahu bahwa dana itu bisa dipenuhi secara keseluruhan sekalian atau secara parsial, berarti di sana kita harus melihat dong, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, kalau pemenuhan kebutuhan tersebut kita lihat dari jangka pendek, berarti kita melihatnya adalah pemenuhan kebutuhan dari sudut likuiditas. Likuiditasnya bagaimana gitu. Jadi artinya adalah bahwa perusahaan tersebut dibiayai dengan modal sendiri atau kredit jangka panjang, atau dibiayai dengan kredit jangka pendek. Kenapa? Karena perusahaan di sana memang lebih mengandalkan ya, tidak mengandalkan mutlak, tapi lebih mengandalkan adanya bantuan dari pihak ketiga yang memfasilitasi sebagai pemberi pinjaman untuk perusahaan bisa mendapatkan atau menggunakan aktiva tersebut. Tadi misalnya perusahaan ingin melakukan ekspansi, ini orderan semakin banyak, tempat produksi harus diperluas, sehingga perusahaan harus melakukan ekspansi, tapi dana yang dimiliki perusahaan terbatas. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pembelanjaan perusahaan. Karena di sana mengandalkan pihak ketiga, maka dikatakan di sana pembelanjaan sifatnya adalah pasif. Itu tadi adalah sudut pandang dari sisi likuiditas. Kalau dari sudut pandang rentabilitas, itu adalah pemenuhan kebutuhan dana dengan tidak mengabaikan periode pembayaran dan bunga yang harus dibayar setiap periode. Artinya apa? Bahwa ketika kita itu akan pinjam untuk membeli aset yang kita beli itu bunganya berapa? Sebanding nggak dengan laba yang akan diperoleh, maksudnya itu. Jangan-jangan nanti labanya sekian 0% dari aset yang kita lakukan, dari aset yang kita beli. Nah, itu yang dikatakan di sana pendekatan secara rentabilitas. Sebanding enggak dengan laba yang dihasilkan, maksudnya gitu. Di mana aktiva tersebut kita beli. Sehingga kita harus melihat bahwa kebutuhan dana itu dari sisi likuiditas bagaimana, dari sisi rentabilitasnya bagaimana. Kalau likuiditas berarti ketika kita akan melakukan pemenuhan kebutuhan dana, aset tersebut dibiayai dari hutang jangka pendek atau jangka panjang, efektif dan efisien tidak. Sama juga ketika perusahaan tersebut harus hutang, laba yang dihasilkan sebanding tidak. Nah, itu sudut pandang dari sisi rentabilitas. Kemudian hal yang harus kita ketahui, berarti harusnya perusahaan itu baiknya gimana sih? Nah, di sini yang harus juga kita ketahui. Yang harus diketahui oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan optimum modal. Jadi gimana sih mengoptimalkan modal yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, dilakukan di sana dengan memilih lebih baik hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Itu yang dimaksudkan pemenuhan kebutuhan modal secara optimum. Kita tidak hanya lebih baik jangka pendek dong. Kalau jangka pendek kan nanti bayar bunganya sedikit. Jangan, jangka panjang. Kenapa? Dengan jangka panjang berarti nanti bunga yang kita bayarkan lebih sedikit. Nah, itu yang dikatakan di sini kita harus memilih. Apakah memilihnya di sana hanya langsung memilih? Tidak. Perusahaan harus melihat beberapa sisi. Kira-kira kemampuan bayar perusahaan bagaimana? Labanya bagaimana? Ketika nanti harus bayar di sana jangka panjang, perusahaan mampu tidak cara jangka panjang beli mesin tapi melunasinya 20 tahun. Membeli mesin tapi di sana pelunasannya 10 tahun. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga apakah kredit jangka pendek lebih baik daripada kredit jangka panjang? Belum tentu. Kita lihat kemampuan bayar dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Jangan sampai nanti kemampuan bayarnya tidak ada atau labanya lebih kecil daripada kemampuan bayar. Berarti kita belum bisa melakukan optimalisasi modal atau optimum modal. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana. Bu ini tunggu untuk pertanyaan dan diskusinya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.